Salam jumpa Pak Tandi. Pak Tandi dari mana ini Pak Tandi? Asalnya dari mana Pak Tandi? Kalau Pak Ratno ini masternya Tanjung Pinang, dari Jakarta Barat. Oh iya, iya. Dekat Pak ya. Kapan-kapan main ke sini Pak? Master Depo. Pak Ratno ini orangnya memang suka merendah. Beliau ini teman saya yang luar biasa. Sudah boleh kunjung ke office, boleh. Yang penting kan nggak rame-rame ya. Kantor kita di Jakarta Selatan, Jalan MT Haryono, Soho Pancoran, lantai 30, PT Finex Berjangka. Mudah-mudahan insya Allah saya juga akan berencana membuat kelas tatap muka di kantor, di Finex. Jadi kita bisa interaksi langsung. Mudah-mudahan Pak Tandi bisa ikut. Kita mulai 5 menit lagi ya. Bagaimana trading hari ini? Kayaknya buy GU menarik ini Pak ya. Iya betul Pak Pandi. Info-info mengenai webinar saya atau edukasi saya biasanya saya share di Facebook saya. Tapi di website juga ada, di Instagram ada yang milik Finex ya. Tapi saya sendiri juga men-share. Market hari ini bagaimana? EU, GU, ya. Saya GU sudah buy, emasnya masih nunggu buy stop. Ya, kita masih menunggu kawan-kawan yang lain untuk berkumpul di webinar bersama Finex. EU di buy makin ngumpet. Iya. Saya kebetulan tidak trading euro ya. Karena memang menurut saya karakter setiap pair itu berbeda. Walaupun GU sama EU itu dikatakan kalau trennya naik sama-sama naik, tapi nggak sama persis gitu. Jadi membutuhkan penanganan yang berbeda. Sehingga teknik yang saya miliki itu memang dari hasil percobaan saya yang sudah berjalan, itu lebih cocok kepada emas dan GU. Makanya saya tidak ambil EU. Saya ambil emas dan GU. Saya fokus dua. Saya pikir juga menurut saya pribadi, kita sebaiknya tidak memilih terlalu banyak pair. Cukup fokus pada satu atau dua pair saja, supaya kita lebih mudah untuk mengkontrolnya. Dan mudah untuk mengatur money management. Boleh Pak, buy GU, stop loss-nya sebentar ya, saya kasih lihat posisinya. Buy GU, stop loss-nya kalau yang dekat di 1.33300, itu stop loss-nya. Atau agak rendah lagi stop loss-nya di 1.32922. Duh, saya nggak bawa kacamata ini. Take profit-nya di 1.35283. TP-nya di 1.35283. Nanti akan saya kaitkan dengan materi pada hari ini. Materinya cukup menarik, walaupun simpel, ya.
Saya bilang ini banyak dipakai oleh trader-trader yang profesional. Selamat datang Pak Zaid Subrata, Pak Abdul Rauf. Selamat berjumpa dengan saya dan Finex, broker lokal layanan internasional. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Seperti biasa nanti materi akan saya sampaikan dahulu yang kaitannya sama judul webinar pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu sampaikan melalui chat. Nanti saya akan berusaha menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan materi pada malam hari ini. Ya, di luar materi malam hari ini kita bahas di waktu yang lain. Oke. Oke, kita mulai sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, Bapak-bapak semuanya, ini kebetulan baru Bapak yang hadir. Selamat malam semuanya, semoga selalu sehat. Salam trader. Pada malam hari ini, berjumpa lagi bersama saya Bambang Sugiarto dari PT Finex Berjangka, di mana Finex selalu rutin setiap Rabu memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para trader-trader Indonesia, ya, untuk bisa memahami, untuk bersama-sama belajar tentang trading forex ini, dengan harapan pembelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak semua. Ya, oke, baiklah. Pada malam hari ini, tema yang saya angkat adalah tema yang cukup menarik, ya, yaitu berjudul trading dengan double top and double bottom. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya mengenai analisa teknikal ini. Ini adalah salah satu analisa teknikal yang menggunakan pola atau pattern. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya market itu bukan bergerak secara acak, ya. Tetapi market itu bergerak secara pola dan bisa berulang. Jadi tidak benar kalau bilang secara acak. Kalau secara acak kita tidak bisa analisa, jatuhnya itu judi kan kalau nggak buy sell 50-50. Tapi ini bergerak secara pola, ya, dan bisa terjadi secara berulang. Nah, salah satu pola yang paling sering muncul dan powerful adalah pola double top dan double bottom. Nah, double top dan double bottom ini adalah pattern, pola, termasuk ke dalam pola reversal. Jadi pattern candlestick ini sebenarnya macamnya banyak. Ya. Salah satunya ini double top dan double bottom, dan ini masuk kelompok reversal. Karena ada lagi yang continuous, yang berlanjut. Jadi ketika ketemu pola itu dia akan berlanjut. Tapi kita tidak bahas tentang ini. Saya akan membahas satu topik, yaitu pola reversal dengan menggunakan pola double top dan double bottom. Ya. Jadi sebenarnya di sini memanfaatkan harga, ya, sentimen dari range sebuah harga, di mana kita akan mencari pembelian di harga ekstrim yang rendah untuk melakukan buy dan harga ekstrim yang tinggi untuk melakukan sell. Pola ini sangat mudah untuk kita amati. Ya, nanti di sini saya akan menerangkan tentang apa itu sih double bottom, double top, itu apa, cirinya seperti apa. Ya, ketika kita sudah ketemu cirinya, harus kita apakan, apa yang harus kita lakukan, di mana kita melakukan entry-nya. Saya akan memberikan tips kepada Anda cara-cara untuk melakukan entry dengan menggunakan double top dan double bottom. Ada beberapa. Nanti Anda boleh pilih atau Anda bisa melakukan tes di
chat Anda atau di demo dan lain sebagainya. Ya, jadi telah ketemu cirinya, karena tidak semua double top dan double bottom itu valid. Ya, kita harus identifikasi ciri-cirinya. Setelah diidentifikasi, baru kita bisa lakukan entry. Kita bisa lakukan di mana stop loss-nya, letakkan stop loss-nya, di mana target profit-nya. Dan pola ini cukup luar biasa. Silakan Anda mencobanya. Mungkin ketika Anda belajar ini, satu orang dan orang lain akan berbeda pendapat bahwa oh ini double top, oh ini double bottom. Ya, tapi dengan mengikuti webinar ini mudah-mudahan kita menjadi satu kata. Oke ya? Baik. Selamat malam Pak Ahmad dari Wonosobo. Ya, Dieng Pak ya, dekat Dieng. Oke, kalau begitu saya akan masuk pada materi, saya akan share materi saya. Apakah gambarnya sudah terlihat? Oh, di chat, apakah sudah terlihat oleh Anda? Sudah, baik. Baik, Pak Ratno, terima kasih. Nah, double top, double bottom. Nah, mungkin Anda bisa bayangkan, double top, ya, berarti ada dua titik puncak, namanya double. Kalau double bottom, ada dua titik lembah. Jadi kalau kita bisa bayangkan double top itu ada dua titik puncak dan satu lembah, atau double bottom itu cirinya ada dua lembah, satu titik puncak. Nah, gampangnya ya identifikasinya kalau double top itu menyerupai huruf M. Jadi kalau chart itu kita lihat itu seperti huruf M pergerakannya. Nah, double top ini adalah reversal pembalikan untuk melakukan bearish atau sell. Jadi kalau kita ketemu double top, maka yang kita lakukan adalah sell. Sebaliknya, kalau kita ketemu dengan double bottom, ya itu seperti huruf W. Ya, seperti huruf W, di mana double bottom ini setelah tren itu turun, lalu terbentuklah double bottom, maka reversalnya adalah bullish, sehingga kesimpulannya, jika kita menggunakan pola double top bottom, maka posisi yang kita ambil adalah buy. Jelas ya? Oke. Sekarang dari pengertiannya apa? Ya, kalau nggak ada pengertian kita nggak tahu. Double top itu adalah pola candlestick yang menandakan waktu untuk masuk pada posisi bearish. Ya, di sini saya garis bawahi. Menandakan untuk masuk pada posisi bearish, itu double top. Artinya apa? Sell setelah tren bullish. Jadi ciri pertama, kalau Anda melihat ada tren bullish ya yang panjang, berkepanjangan, dan dia mencapai titik tertingginya, ya, lalu terciptalah double top, nanti akan saya lihatkan polanya seperti apa gambarnya, ya, maka Anda siap-siap untuk melakukan eksekusi sell. Double top digambarkan dengan pola yang menyerupai huruf M. Jadi biar mudahnya seperti itu. Nah, ini polanya seperti ini gambarnya. Ya. Jadi harga itu ya ada tren naik dari sini nih, nah, tren naik dari bawah, ini tren naik, sampailah dia di puncak tertingginya yang pertama, lalu reverse turun, ya turun, lalu mantul naik lagi mencoba untuk kedua kalinya untuk berusaha menembus batas resistennya. Jadi 1-2 ini resisten ya. Neckline ini adalah garis level atau garis imajiner pembatas antara area support dan resisten. Ya, kalau di Inggrisnya nih ya kira-kira lehernya lah neckline ini. Dia berusaha untuk kedua kali
untuk menembus resistennya, tapi tidak berhasil, ya. Dan dia kembali turun lagi sehingga menembus neckline-nya. Nah, disinilah ini disebut dengan double top. Dari pola double top ini nanti kita bisa entry dari berbagai macam, ya. Nanti akan saya jelaskan di apa namanya tipsnya untuk entry. Nah, polanya seperti ini. Jelas ya? Ada trend bullish sampai di puncaknya, lalu dia reverse turun. Sampai di sini, dia berhenti, dia pantul lagi naik, berusaha untuk menembusnya, tapi tidak berhasil, dan dia turun lagi. Jadi seperti huruf M. Ini adalah double top. Nah, ada kemungkinan puncak dari double top yang kedua ini, puncaknya atau harga tertingginya lebih tinggi daripada double top yang pertama. Ini juga bisa disebut dengan double top, ya. Jadi perhatikan, double top itu puncaknya harus sama, minimal sejajar, atau puncak kedua ini lebih tinggi daripada puncak pertama. Itu bisa disebut double top. Perlu diingat, jika puncak dari double top yang kedua ini tidak lebih tinggi daripada puncak double top yang pertama, maka ini belum disebut double top. Hati-hati ya. Cermati itu. Oke? Oke. Jelas? Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan. Catnya tidak jelas. Gambar tidak ganti. Sebentar, sebentar. Saya ulangi. Saya ulangi. Oke, bagaimana sekarang? Apakah sudah ganti catnya? Pak Rano sudah ganti, Pak, catnya? Sudah, oke, maaf. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Dari pengertian dari pola double top dan pola double bottom. Jadi double top itu adalah sebuah pola candlestick, ya, pola candlestick, ya, untuk reversal ini yang menandakan waktu untuk masuk pada posisi bearish setelah trend bullish. Jadi maksudnya begini, double top ini adalah pola di mana harga itu trend bullish dulu, setelah bullish berlangsung, lalu dia terdapat harga tertinggi atau puncaknya, ya, lalu dia kembali ke bawah, sehingga membentuk huruf M, dan ini merupakan kita bisa mengambil posisi sell. Jadi double top ini digambarkan dengan pola yang menyerupai huruf M. Nah, gambarnya seperti ini, langsung aja. Nah, ini adalah pola dari double top. Anda coba perhatikan gambarnya nih. Anda perhatikan. Garis biru yang pertama, ini adalah pergerakan harga tren bullish yang berkepanjangan. Katakan dari bawah. Harga terus bergerak bullish sampai dia jenuh. Lalu harga bergerak turun. Nah, disinilah timbul di angka 1 ini adalah top pertama atau puncak pertama. Lalu harga bergerak turun sampai di area ini, neckline-nya. Di neckline ini adalah garis level atau garis imajiner yang membatasi area support dan resisten. Dari neckline ini dia mantul, leher ini ya, neckline. Dia pantul, berusaha lagi untuk menembus daripada puncak pertama ini, top pertama. Tetapi dia tidak berhasil menembusnya, bahkan dia kembali turun dan menembus neckline-nya. Nah, disinilah kita bisa melakukan sell. Ini namanya double top. Lihat, seperti huruf M.
Dan yang perlu diingat bahwa ciri-ciri double top, selain yang saya sebutkan tadi, adalah puncak dari double top pertama dan puncak dari double top kedua itu minimal sejajar. Minimal sejajar. Atau puncak kedua ini, top kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama, tapi tidak terlalu jauh tingginya ya. Tapi ini lebih tinggi. Ini bisa disebut dengan double top. Nah, jika puncak top kedua ini, yang kedua ini lebih rendah daripada puncak pertama, walaupun bentuknya seperti huruf M, itu bukan double top. Jelas ya? Hati-hati. Anda harus cermat. Nanti coba kita praktekkan di live chat. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa di chat, terakhir akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan, Pak, entry-nya di mana, SL di mana, TP di mana, nanti kita sambil praktek. Oke. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya, ciri dari pola double top itu sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua puncak. Nih, puncak 1, top 1, dan top 2. Ya. Tapi yang awal lagi ini tren bullish. Harus tren bullish. Ya, tren bullish, bukan hanya 1-2 hari, tapi beberapa hari. Tren naik sampai dia jenuh, sehingga terciptalah puncak pertama. Lalu dia turun ke leher, neckline-nya, ya, terciptalah lembah. Lalu dia naik lagi berusaha untuk mencapai minimal sejajar dengan top pertama, atau di atas topnya dari top 1, tetapi harga tidak berhasil melanjut naik, lalu turun, menembus neckline-nya ini yang di bawah, maka inilah disebut dengan double top, dan Anda bisa melakukan sell. Anda bisa lakukan sell di sini misalnya. Saya akan menjelaskan nanti di akhir tips bagaimana kita entry menggunakan double top. Ada beberapa. Anda bisa pilih dan Anda bisa melakukan percobaan. Nah, jadi cirinya itu ya, tren bullish terdiri dari dua puncak dan terdiri dari satu lembah dan menyerupai huruf M. Oke. Nah, berikutnya adalah double bottom. Ini merupakan pola candlestick yang menjadi sinyal untuk siap-siap kita mengambil posisi beli. Jadi ketika Anda menemukan pola double bottom, maka sinyalnya adalah sinyal buy. Ini digambarkan dengan pola yang menyerupai huruf W, whiskey. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini diawali dengan tren bearish. Dari atas ini katakan, lalu turun sampai dia jenuh jual. Ketika sudah jenuh, terciptalah low, harga terendah, lalu dia mantul untuk koreksi sampai ke neckline-nya, ke lehernya. Nah, disinilah namanya bottom pertama. Dari leher neckline ini, dia berusaha lagi untuk menembus, melakukan penekanan, harga melakukan penekanan, untuk berusaha untuk melanjutkan penurunannya, tapi tidak berhasil. Dia mantul lagi, disinilah bottom kedua, dan syaratnya bottom 1 dan bottom 2 minimal harus sama, sejajar, atau bottom 2 bisa lebih rendah daripada bottom pertama. Dan tidak boleh bottom kedua ini lebih tinggi daripada bottom pertama. Itu bukan double bottom. Ya. Nah, ketika mantul dari bottom kedua ini menembus neckline, maka disinilah kita bisa melakukan ambil posisi beli atau buy. Oke, kita lanjut. Sudah jelas ya, ada gambarannya. Baik. Simpulannya, ciri dari pola double bottom itu adalah
berawal dari tren bearish yang berkepanjangan, lalu terdiri dari 2 palung atau 2 lembah, ya, dan 1 puncak, dan menyerupai huruf W. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh pola double top dan double bottom yang terjadi pada Euro USD, pada time frame H1. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan juga bahwa pola double bottom dan double top ini sebenarnya bisa digunakan all time frame, semua time frame. Tetapi semakin tinggi time frame-nya, maka semakin bagus, makin valid. Oleh sebab itu, saya menyarankan jika Anda menggunakan teknik double top dan double bottom ini, maka pergunakanlah time frame minimal H1, H4, dan daily. 3 itu saja. Dari pengalaman saya, itu sudah cukup. Oke ya, baik, saya lanjut. Ini adalah contoh ya pergerakan Euro USD pada time frame H1. Tren bearish, ini misal dari bawah nih ya, dari bawah banget, terus naik, ini adalah puncaknya. Ini adalah top pertama, lalu dia turun. Ya. Dia naik lagi, ini adalah masuk puncak kedua. Inilah disebut double top, dan ini neckline-nya. Nah, terus dia turun lagi, ya, ketemulah dia di sini adalah bottom pertama. Lalu dia berusaha naik sampai ke neckline, dia mencoba turun lagi dan mantul lagi ke atas ke neckline, maka di sinilah bottom kedua. Bottom 1, bottom 2. Ketika nembus neckline Anda bisa lakukan buy, di mana SL dan TP-nya nanti kita sambil praktek. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Gimana? Mudah bukan? Bukan. Nah, ini saya mau kasih tips entry-nya. Ya, tips entry-nya. Jadi begini. Katakan ini contoh dari apa ini? Double bottom ya. Double bottom, harga trend bearish, turun. Disinilah bottom pertama. Lalu dia reverse sampai ke sini, ya nggak sampai ke atas, biasanya di tengah atau seperempatnya atau setengahnya gitu. Ini kan dia mantul lagi ke bawah. Nah ini melebihi dari bottom pertama ya. Dia melebihi bawah, lalu dia pantul lagi ke atas. Nah kalau kita melihat ada gambar seperti ini entry-nya ada beberapa yang bisa Anda lakukan. Ya. Yang pertama, Anda bisa lakukan buy-nya, ya, itu buat kita tarik garis, harga kita buy, pasang buy stop, katakan di bottom pertama. Ya. Stop loss-nya itu di swing bottom yang kedua. Jadi low yang kedua. Ini SL-nya. Buy-nya di sini. Take profit yang terdekat itu pertama yang terdekat itu di neckline-nya. Neckline-nya ini. TP-nya di sini. Itu yang pertama. Lihat kursor saya yang bergerak ya. Itu yang pertama. TP yang kedua itu adalah sejajar dengan puncaknya ini. Ya. TP yang ketiga, kita nanti lihat puncak yang berikutnya. Nanti kita lihat di live trade-nya, di chart live-nya. Kita coba, kita cari. Oke, itu jelas ya. Jadi entry-nya bisa di sini pertama, SL-nya di low yang bottom kedua, take profit-nya bisa 3, yang terdekat itu di neckline, yang kedua di puncak dari huruf W ini, yang ketiga ada puncak lagi di sini, nanti kita lihat gambarnya seperti apa di live chart. Ya. Itu yang pertama, buy yang pertama. Buy yang kedua, Anda lakukan buy saat harga menembus
daripada neckline. Ingat ya, harga breakout dulu dari neckline. Artinya harga close ditutup di atas neckline. Candlenya. SL-nya tetap di low bottom kedua. Ingat, SL selalu letaknya di low bottom kedua. Kalau buy di sini, SL boleh di sini. Ya. TP-nya berapa? TP yang terdekat itu di puncak huruf W ini bisa 1, atau yang kedua TP-nya adalah 1:1, artinya dari neckline ke SL itu berapa pip? Katakan misalnya 50 pip, maka TP-nya juga ke atas 50 pip. Itu bisa. Menggunakan perbandingan 1:1, Anda ukur jarak dari neckline ke SL-nya. Lalu Anda naikkan ke atas, letakkan TP, itu 1:1 antara buy ke SL dan buy ke TP. Ya, ada gambaran ya. Oke. Lalu tips entry yang ketiga, ya, itu kita lakukan buy ketika harga sudah menembus melewati huruf W-nya ini di atas. Cukup jauh ya, buy stopnya di sini, buy stop loss-nya lagi-lagi di low-nya bottom kedua. Buy-nya di puncak W ini, TP-nya nanti kita lihat puncak candle atas berikutnya. Sudah 3 ya tipsnya. Yang keempat, banyak. Ketika kita sudah menemukan ini, ada low, ya, lalu ada low lagi lebih rendah ini ada tren turun. Nah, ketika dia sudah mulai naik, kita bisa lakukan buy. Di mana, Pak? Pada candle yang mana kita buy? Kita bisa menggunakan alat bantu, kita tambah. Ya, sebenarnya sih pola ini berdiri sendiri sudah bisa, tapi kita bisa menggunakan lagi dengan candlestick. Anda pernah dengar inside bar? Bisa. Anda bisa menggunakan inside bar dalam ambil posisi. Atau bisa Anda menggunakan harami. Harami. Hamilan ya, hamil. Jadi ada bullish harami, ada bearish harami. Inside bar saya sudah pernah jelaskan, ya. Kalau harami saya belum pernah jelaskan. Mudah-mudahan di webinar di bulan Desember, di akhir Desember, ya sebelum tahun baru, saya akan masuk ke materi ini, harami ini. Karena bagi orang yang belum gitu paham, mungkin sedikit serupa tapi tak sama antara inside bar dengan harami. Ya. Saya tidak kupas di sini karena nanti waktunya akan panjang. Jadi untuk inside bar saya kira sudah pernah saya bahas ya. Jadi inside bar itu ada ibunya, ada anaknya, di mana range anak itu di dalam range ibu. Kalau ini bearish, maka anaknya bullish. Kalau ini bullish, maka anaknya bearish. Itu ya. Inside bar. Kalau harami saya tidak bahas di sini, di webinar berikutnya. Anda silakan hadir lagi untuk belajar bagaimana kita trading dengan menggunakan bentuk candlestick ya yang namanya harami, baik bullish harami maupun bearish harami. Jadi sementara abaikan itu dulu. Jadi entry-entry yang sudah saya jelaskan ini sudah jelas, ya, sudah paham ya. Oke, jadi sangat mudah dan sangat sederhana. Oke, baik. Ada pertanyaan, silakan Anda boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan? Oke, baru satu bisa di PDF-kan. Kalau mau minta materi, bisa minta materi nanti ke, silakan WA saya langsung kalau mau minta materi ini, ya.
Ini dicatat nomornya. Nanti saya kirim secara pribadi. Ya, ini WA saya 0877 3831 7310. Silakan WA saya akan berikan. Ya, ya, head and shoulder. Tapi tetap ada bedanya. Saya tidak bahas di sini ya, bedanya apa. Jadi kita mantapkan di sini dulu. Ya, sama seperti inside bar dan harami. Mirip-mirip, tapi tidak sama. Nanti di bulan Desember saya akan bawakan ini, dan saya akan bandingkan antara inside bar sama harami. Itu bedanya di mana. Ya, sama-sama dia seperti anak di bawah, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu pertanyaan, nomor WA-nya ini nih, saya ulangi ya, Pak Zaid. Nih, saya ketik aja, saya jawab di sini. 0877 3831 7310. Ya, itu nomor WA saya. Oke, kalau sementara belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke live chat. Setuju? Kita akan coba untuk mencari, ya, di mana kita bisa menemukan ya, gimana kita bisa menemukan pola-pola yang kita pelajari tadi, double top maupun double bottom. Oke ya, baik. Ini saya close dulu. Saya akan masuk ke grafik. Oke. Apakah sudah lihat chart grafiknya? Bisa dijawab? Chart grafik sudah terlihat? Oke, sudah. Nah, pola itu seperti apa? Ya, ini Bollinger-nya saya hapus dulu. Saya menggunakan time frame H1. Ya, perlu diingat bahwa pola double top dan double bottom ini bisa digunakan untuk semua time frame. Tapi ingat, semakin besar time frame-nya, maka semakin baik, semakin valid. Oleh sebab itu, saran saya, maka gunakanlah time frame minimal H1. H4 mungkin Anda akan jarang trading, daily juga akan jarang trading. Tapi H1, H4 daily oke lah. Ya, baik. Nah, contoh misal GU untuk hari ini. Untuk hari ini. Anda lihat, Anda perhatikan. Ini adalah tren bearish. Iya Pak ya? Ya, Anda lihat nih. Tren bearish. Turun trennya. Ya kan? Turun trennya. Ketika Anda lihat ini misalnya ini terendah pertama, ya, lalu dia turun, ada terendah kedua, ini bukan double bottom, karena ini sangat jauh sekali. Ya, ini tidak termasuk double bottom. Nah, double bottom-nya itu terletak di sini. Nah, disinilah double bottom. Disinilah bottom yang pertama. Saya bisa melihat bottom pertama ini apa ketika sudah muncul bottom kedua.
Jadi ini pertama saya tidak tahu kalau ini adalah bottom pertama. Jadi saya biarkan aja dulu. Saya biarkan, lalu harga sampai di sini, terus dia turun lagi, turun dan berusaha untuk menembus bottom pertama. Ya, ini saya kasih gambar saja. Ya. Nah, ini adalah apa tadi? Bottom pertama. Setelah tren bearish. Setelah tren bearish yang berkepanjangan, ini adalah bottom pertama. Oke, jelas? Lalu harga mantul, reverse, harga melakukan koreksi naik, ya sampai di sini. Dan dia turun lagi. Nah, inilah batas daripada lehernya atau neckline. Ini neckline-nya. Harga turun lagi mencoba untuk menembus daripada apa ini? Ini harga sejajar bahkan turun sedikit ya, nggak apa-apa. Kalau di bawahnya ini masih disebut double bottom. Tapi kalau bottom kedua ini rendahnya lebih rendah, tidak lebih rendah dari yang pertama, itu bukan double bottom. Ya, nah ini yang kedua. Ini yang kedua. Bottom kedua. Ya, neckline-nya di sini. Ini neckline-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, bottom pertama, bottom kedua. Bisa saja terjadi sampai bottom ketiga, nama triple bottom. Sama saja. Atau bisa juga kalau dia top, triple top. Ini bisa saja dimungkinkan ke sini lagi. Lalu dia naik. Kalau sampai terjadi tiga kali bottom, maka peluang naiknya jauh lebih besar, lebih bagus, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Anda di sini bisa melakukan buy dengan stop loss di sini, bottom 2. Nah, buy-nya di mana? Buy-nya ya, buy-nya pada saat harga itu ada di sini. Ya. Tuh. Di low yang bottom pertama. Ini kena ya. Kalau pasang buy limit, jangan lupa ditambah spread ya. Karena kalau nggak ditambah spread, walaupun menyentuh sedikit, dan cakupannya di luar tidak masuk dalam spread, maka nggak kena buy limitnya. Jadi ditambah spread. Stop loss-nya bisa di low. Kan bisa ya, harus di sini, di low candle kedua. Di low bottom kedua. TP-nya bisa di neckline. Itu yang terdekat. Ya. Atau TP-nya bisa di W-nya. Berarti batas W-nya ini yang tertinggi. Nah, TP1 di sini, TP2 di sini. Atau TP3-nya di sini. Nih. Jadi menurut saya, peluang untuk mengambil posisi mata uang JPP USD itu adalah buy. Ya, seperti itu. Saya kasih stop loss di bawah sedikit ini. Ini terserah Anda, teorinya seperti itu. Jadi Anda kalau misalnya mau turunnya SL-nya juga boleh. Saya punya SL ada 2. Sini ada satu posisi yang besar, 2 posisi kecil. Ya.
Apakah ini selalu benar 100%? Ya, pasti tidak. Tidak ada suatu kebenaran itu 100%. Oleh sebab itu kita membiasakan diri untuk memasang yang namanya stop loss. Jelas ya? Nah, tadi buy di sini SL-nya di bottom kedua, buy-nya di low bottom pertama. TP di neckline atau TP di kedua di W. Kalau ke atas lagi, ya di sini. Ya, tadi saya kecilkan kelihatan gambarnya ya. Nah, oh sorry, ini bukan TP ketiga. TP pertama di neckline, TP kedua di ujung W-nya ini, yang ketiga di sini, yang terdekat. Di sini yang terdekat ke sini. Nah, kita lihat saja. Jadi kalau misalnya ambil sel GU saat ini, saya kok agak ragu gitu ya. Seperti itu. Kita nanti malam kayaknya ada FOMC ya, jam 2 dini hari. Mudah-mudahan USD-nya melemah gitu ya. Sehingga sterling, euro ataupun emas bisa naik gitu. Kalau emas saya belum ambil posisi, baru ambil buy stop. Belum ada posisi sell stop, ada buy stopnya juga ada. Oke, seperti ini adalah contoh daripada double bottom. Contoh yang lain, misalnya kita cari yang lain. Ini tadi double bottom ya. Coba kita cari yang lain. Ini tren bearish, tren bullish. Naik, ini puncaknya. Saya mau ukur dulu. Nah, ya, ini adalah puncak double top pertama. Ini. Oke. Lalu setelah dia naik dan tidak berhasil naik lebih tinggi lagi, lalu dia koreksi turun sampai di sini dan dia balik naik lagi, maka disinilah adalah neckline-nya. Ini neckline-nya. Ya. Ini adalah neckline-nya. Ini berarti tidak berhasil menembus resistennya ya. Ini neckline-nya. Kita tandai. Ini neckline. Lalu dia kembali untuk berusaha menembus daripada top yang pertama, ya ini kebetulan sejajar, maka inilah top yang keberapa? Kedua, iya. Inilah top yang kedua. Ya. Inilah top yang kedua. Lalu harga ini belum ditutup di bawah neckline ya. Dia pantul lagi. Dia menuju neckline yang kedua. Dia tidak berhasil menembus, tidak tutup di bawahnya. Dia naik lagi dan membentuk top yang ketiga. Nah, ini malah sekalian ya. Jadi di luar judul jadinya. Ini triple top berarti.
Nah, inilah top yang ketiga. Nah, kalau sudah top ketiga ini, kalau dia turun lagi, Anda bisa lakukan sell dan menuju menembus neckline lagi yang ketiga. Ini dia tembus. Anda bisa lakukan sell, ya. Anda lakukan sell. Nah, SL-nya kalau ketemu 3 triple top seperti ini, maka SL-nya adalah tertinggi yang terdekat, yang terakhir maksud saya. Ini yang tertinggi yang terakhir. Di sini SL-nya. Stop loss-nya di sini. Ya. Anda bisa buy-nya di, nah, kalau di sini nggak mungkin bisa buy ya. Kita bisa menunggu menutup di sini, bisa buy di sini, SL di sini, TP-nya di W yang terdekat. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, ada 3 top. Ya. Ketika harga sudah berhasil ditutup, menutupnya itu di bawah neckline, Anda bisa lakukan sell, stop loss-nya di puncak yang ketiga ini, TP-nya bisa di sini, atau yang terjauh adalah di sini. Oke. Kira-kira begitu. Ya, coba Anda latihan lagi. Oh, Pak Bambang, coba contohkan daily misalnya, kita pakai emas. Daily, pakai D1 emas. Ya, kita cari. Nah, ini. Daily. Tren naik. Ini adalah time frame daily pada emas. Ya. Dan ini adalah puncak pertama. Ya. Harga terus turun. Koreksi. Di sini adalah neckline-nya. Ini neckline. Oke. Lalu harga kembali lagi naik, ya, sehingga muncul puncak kedua. Nah, lihat ini. Ini harga tertingginya lebih rendah daripada tinggi yang kedua, top yang kedua. Ini bisa disebut dengan double top. Yang nggak boleh, kalau high yang kedua ini lebih rendah daripada top yang pertama. Itu bukan double top. Ya. Kalau sudah seperti ini, Anda ketika close ini bisa melakukan sell. Katakan di sini, sell-nya. Di puncak yang pertama. Stop loss-nya di high top yang kedua. Nah, take profit terdekat di neckline. Coba Anda bayangkan ini. Resikonya cuma 1.712 pip. Sedangkan targetnya 12.000. Ya, luar biasa kan? Stop loss sedikit, TP-nya banyak. Jangan terbalik. Ya, apalagi Anda membiasakan diri trading, misalnya Anda buy tanpa stop loss atau Anda sell tanpa stop loss. Kalau Anda buy tanpa stop loss, maka hasilnya adalah bye-bye. Bye-bye duitnya. Ya, TP bisa di sini. Atau ya di W-nya. Nah, di sini. Area ini. Kena TP juga. Cukup jauh. Ya. Saya sih tidak menyarankan yang terjauh yang ketiga ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda sell di sini, TP-nya ya maksimal di W-nya ini. Ya, seret ke sini dan nutup yang ini dulu nih. Ini kan. Tapi kalau mau aman, mau terdekat di neckline. Ya, kira-kira begitu. Oke, saya nunggu pertanyaan karena sudah 1 jam ini kita berlangsung.
Kayaknya sangat mudah. Gimana? Sudah jelas belum? Coba di chat. Penjelasan saya sudah cukup jelas. Saya kira sudah perlahan dan dengan suara keras saya sudah sampaikan. Oke, silakan di chat. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk double top dan double bottom. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan, saya ingin bercerita juga bagi Anda yang belum trading atau sudah trading, mungkin Anda bisa mencoba untuk trading di Finex. Walaupun kami adalah broker lokal, tapi kami bukan broker lokal seperti broker lokal yang lain. Jadi kami ini broker lokal tapi layanannya internasional. Kenapa? Karena trading di Finex itu deposit itu paling kecil kita untuk broker lokal di Indonesia. Minimal $100 atau 1 juta rupiah kita sudah bisa trading. Ya, kita ada fasilitas free swap, tanpa swap, tanpa ada syarat. Jadi nggak ada deposit minimal sekian, nggak ada. Free swap. Kita juga bisa memberikan free komisi dengan program cashback kita. Jadi silakan Anda ambil program cashback, komisi Anda bisa kembali. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Lalu apalagi ya, leverage kita juga 1:500. Ya. Lot sementara ini minimal memang izin dari Bapepti baru 0,1. Mudah-mudahan lot 0,01 dalam waktu tidak terlalu lama akan disetujui oleh Bapepti, sehingga Finex bisa menjadi yang pertama menyelenggarakan akun mikro untuk lot 0,01. Doakan saja. Ya, kalau bisa 0,01, saya harap kalian bisa pindah semua ke Finex, karena kantor yang jelas ada di Jakarta, ya, hukumnya juga jelas, jadi insya Allah tidak akan scam broker. Sip, karena ditunggu pindahnya. Ya. Terus kita juga ada program untuk IB juga ada. Komisi kita juga paling kecil ya, jadi untuk satu lot itu komisinya $3 dan itu bisa cashback. Ya. Kalau ambil $0,1 itu komisinya $0,3, jadi hanya Rp3.000 gitu ya. Nah bagi IB ini bisa lebih dapatnya, ada semacam rebate, tapi bukan istilahnya bukan rebate ya. Jadi yang dapat itu selain komisi ada tambahan. Jadi silakan Anda hubungi customer Finex untuk bisa menjadi IB di Finex. Ya. Jadi Finex kami tidak memiliki marketing, ya, apalagi kami menawarkan pasti untung atau sinyal 99% profit tidak. Tapi kami memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semua untuk bisa memahami peluang trading forex sekaligus juga risiko yang bisa kita manage. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Penjelasan tadi, contoh double top dan double bottom. Ya. Untuk berikutnya di bulan Desember saya juga berencana untuk webinar ya, kira-kira di akhir bulan Desember itu tentang sebentar. Ya. Rabu 22 Desember ya, jam 7 malam saya akan memberikan materi mengenai memahami cup and handle pattern. Sudah pernah dengar ya? Cup and handle pattern. Cup itu cangkir, handle itu adalah pegangan cangkir. Jadi ada pola seperti itu. Ya. Kita bisa di sana mengidentifikasi cup and handle pattern, lalu strateginya bagaimana dalam menggunakan cup dan handle pattern, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Ya. Dan terakhir di bulan itu tanggal 22 Desember ya. Oke. Untuk yang terakhir tanggal 29 Desember, lagi-lagi saya akan mengisi materi webinar bersama Finex. Silakan Anda boleh bergabung jam 7 malam itu dengan judul Mengenal Pola Candlestick Harami. Ya, jadi materi-materi dari edukasi bersama Finex ini betul-betul materi yang bermanfaat. Dan saya berdoa semoga Anda tradingnya juga semakin bagus, semakin luar biasa. Oke, saya kira
tidak ada pertanyaan karena ini cukup mudah dan cukup jelas. Silakan Anda praktekkan, ya. Yang minta materi ini bisa WhatsApp saya, tadi nomor sudah saya berikan, ya. Nanti kita balas-balasan lewat WhatsApp, ya. Nah, terima kasih. Dan satu lagi info dari saya, jika Anda berminat atau ingin mengetahui lebih banyak tentang Finex, Anda boleh WhatsApp saya. Nanti kalau misalnya saya memang ada waktu yang bisa saya jawab, akan saya jawab sendiri. Jika tidak, nanti akan dibantu oleh Customer Support Finex yang akan menjawab dan melayani Anda 24 jam, Senin sampai Jumat. 24 jam. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sehat selalu, sehat badannya, dan sehat akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam trader, dan salam Finex. Terima kasih.